Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, lalu kemudian penampilan Brozovic perlahan membaik dan akhirnya menemukan posisi terbaiknya di era Spalletti, tepatnya di pertandingan lawan Napoli. Dan sejak itulah ya teman-teman, Brozovic sama sekali tidak tergantikan dari era Spalletti, lalu ke eranya Conte, dan bahkan ke eranya Simone Inzaghi. Brozovic adalah sosok yang vital. Ketika Brozovic tidak tampil, Inter kelimpungan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jujur ya teman-teman, gua nggak pernah sesedih ini ditinggal pemain Inter. Dulu, zamannya Ronaldo botak, zamannya kita ditinggal Ibrahimovic, bahkan ketika Inter ditinggal satu persatu oleh skuad treble kita, gua ngerasa sedih sih, tetapi tidak seterpukul sekarang ketika Inter akan kehilangan Brozovic. Dulu sempat sih ngerasa kehilangan, lebih tepatnya ngerasa aneh ya, ngelihat skuad Inter 11 pemain di lapangan dan tidak ada Javier Zanetti sama sekali. Nah, itu sempat ngerasa aneh. Tetapi entah kenapa yang kali ini rasanya beda banget. Gue sebagai pribadi ngerasa kayak punya ikatan khusus ya sama Brozovic. Kalau gue ngelihatnya sepertinya dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama karena Brozovic sudah lama banget nih ngebela Inter. Dia bergabung bersama Inter di tahun 2015. Ini berarti Brozovic adalah pemain senior nomor 3 ya di Inter. Yang pertama ada Handanovic bergabung di Inter di tahun 2012. Lalu ada Danilo D'Ambrosio bergabung di tahun 2014. Lalu yang ketiga adalah Brozovic bergabung bersama Inter di tahun 2015. Lalu faktor yang kedua yang ngebuat gue terasa terikat dengan Brozovic adalah melihat sendiri perkembangan dia dari tahun ke tahun ya. Di tahun-tahun awal dia bersama Inter, dia adalah sosok pemain yang nggak jelas, ditaruh di posisi manapun nggak pernah bagus ya. Di playing playmaker nggak bagus, sebagai terquatista juga nggak bagus. Lalu pernah juga dia dimainkan sebagai penyerang kiri, juga jelek banget. Puncaknya Brozovic pernah hampir dilepas ke Sevilla, tapi akhirnya gagal. Nah, lalu kemudian penampilan Brozovic perlahan membaik dan akhirnya menemukan posisi terbaiknya di era Spalletti, tepatnya di pertandingan lawan Napoli. Brozovic akhirnya menemukan posisi terbaik untuk dia, yaitu sebagai regista, sebagai deep playing playmaker. Dan sejak itulah ya teman-teman, Brozovic sama sekali tidak tergantikan dari era Spalletti, lalu ke eranya Conte, dan bahkan ke eranya Simone Inzaghi. Brozovic adalah sosok yang vital. Ketika Brozovic tidak tampil, Inter kelimpungan. Lalu puncaknya di musim kemarin teman-teman, di musim yang baru aja habis ini. Menurut gua Brozovic menunjukkan bahwa dia adalah pemain dengan level paling tinggi di Inter saat ini. Betul bahwa di musim lalu Brozovic banyak absen dan kemudian setelah selesai cedera pun penampilannya nggak langsung bagus ya. Dia butuh sekitar 1-2 bulan untuk adaptasi lagi. Tetapi begitu Brozovic menemukan sentuhan permainannya, wah luar biasa. 1 bulan terakhir sebelum Liga berakhir, wah Brozovic menggila banget sih teman-teman. Puncaknya ya di partai final Liga Champions. Ketika pemain lainnya seperti Hakan Çalhanoğlu dan Lautaro Martinez anyep di partai final, Barella cuma tampil bagus di babak pertama, Lukaku menyia-nyiakan kesempatan berjarak 2 meter aja. Nah, di lain sisi ada Marcelo Epic Brozovic ya, yang mendominasi lini tengah sendirian menghadapi pemain-pemain bintang City di partai final Liga Champions. Gokil banget. Itulah kenapa teman-teman ya, dari sisi teknis dan loyalitas, Brozovic menurut gue tiada tandingannya dan membuat gue sangat terikat, sangat mengagumi Brozovic. Nah, tetapi teman-teman masih ada satu faktor lagi yang ngebuat gue makin suka sama Brozovic, yaitu kekonyolan ya. Kalau dilihat-lihat ya, koleksi foto-foto Brozovic yang tersebar di media sosial, anjir tuh kocak-kocak banget. Dan ketika ada sesi wawancara dengan pemain-pemain lainnya, semua juga pada suka sama Brozovic. Itulah 3 faktor yang ngebuat gue sangat amat sedih kalau era Brozovic di Inter akhirnya berakhir. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Apakah merasakan hal yang sama? Merasakan kesedihan kalau ini adalah end of eranya Brozovic? Hari ini teman-teman ada beberapa kabar terbaru dari Brozovic. Yang pertama dari IG story-nya dia ya teman-teman. Dia menampilkan gambar tulisannya loading please wait. Ini sepertinya adalah kode bahwa dia sedang melakukan negosiasi dengan klub lain dan siap untuk dilepas. Aduh, sedih banget. Lalu berita yang kedua dari Gazzetta dello Sport, mereka mengabarkan bahwa dilepasnya Brozovic karena behavioral issue, karena karena masalah sifat ya, masalah karakter. Di sini dituliskan bahwa manajemen merasa tidak puas dengan proses pemulihan cedera Brozovic musim lalu yang dianggap terlalu lama atau bahkan dilama-lamain. Tapi kalau menurut gue teman-teman, alasan itu nggak masuk akal sih. Yang paling masuk akal kenapa sampai Marotta rela ngelepas Brozovic adalah
Inter ingin mengurangi slot gajinya Brozovic yang sangat tinggi ya. Brozovic saat ini tercatat sebagai pemain dengan gaji tertinggi nomor 2 di Inter. Yang pertama ada Lukaku, gajinya 8 juta. Lalu yang nomor 2 ada Lautaro dan Brozovic dengan gaji 6 juta. Dan yang ketiga adalah Hakan Çalhanoğlu dengan gaji 5 juta. Nah, menariknya adalah kontrak Brozovic masih sampai 3 tahun ke depan, teman-teman. Di mana usia Brozovic sekarang udah menginjak 30 tahun. Jadi gue melihatnya manajemen ngelepas Brozovic ya bukan soal karakter ya. Karakter Brozovic itu udah kayak gitu dari tahun 2015. Gue melihatnya Marotta memang ingin mengurangi slot gaji 6 juta untuk Brozovic itu untuk dialihkan ke bintang baru lainnya. Makanya nggak heran teman-teman, Brozovic itu kan ditawar dengan harga sangat murah ya, 15-25 juta doang tuh. Kok bisa-bisanya Marotta mau ya nerima tawaran harga yang sekecil itu? Karena ya memang Marotta bukan mencari cuan dari 15-25 jutanya. Yang ingin dilakukan Marotta adalah ngilangin gaji 6 juta per tahun sampai dengan 3 tahun ke depan. Lalu berita yang ketiga teman-teman masih menurut Gazeta. Di sini dikatakan bahwa Brozovic akan menerima gaji 13 juta plus bonus per tahunnya. Ini valuasinya mencapai 15 juta per tahun. Menurut gua akan sangat masuk akal kalau Brozovic ngambil kontrak ini sih. Daripada dia bertahan di Inter gaji cuma 6 juta, main di klub Eropa lain paling mentok di angka 10 juta. Mendingan main di Arab sekalian gajinya 15 juta. Gila, gede banget. Lalu berita yang keempat dari Sky Sport teman-teman. Mereka menampilkan data bahwa Brozovic sejak pertama kali bermain di Serie A ya, sejak tahun 2015, dia sudah 4 kali berada di urutan teratas Serie A sebagai pemain yang paling banyak berlari di setiap pertandingannya. Yaitu di musim 2018-2019 sampai dengan musim lalu teman-teman. Brozovic selalu ada di peringkat 1 pemain yang paling banyak mengcover lapangan. Gila banget, gokil. Cuma sayangnya di musim lalu karena dia banyak cedera, akhirnya dia melorot ke peringkat 4. Semelorot-melorotnya masih 4 besar teman-teman. Dengan kita kehilangan Brozovic berarti kita akan kehilangan pemain yang bisa berlari ke segala lini, nggak ada capeknya. Sebetulnya ini adalah kehilangan yang sangat besar menurut gua. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, ini ada berita dari pakar transfer namanya Marsetti. Di sini dikatakan bahwa ada kemungkinan Brozovic tetap bertahan di Inter bila akhirnya Fratesi lebih memilih klub lain. Sejauh ini selain Inter ada Juve dan Milan juga yang sedang berusaha untuk mengambil Fratesi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang Brozovic. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.